Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Lain berkah. Baik jamaah, nanti Abi akan melanjutkan tausiah kita untuk tema hari ini. Biarlah luka ini berhenti padaku, ya. Teladan yang baik menumbuhkan masa depan yang baik. Itulah yang harus kita berikan, kita wariskan kepada anak cucu kita, ya. Teladan yang baik agar menumbuhkan masa depan yang baik. Tapi sebelumnya Abi akan menjawab pertanyaan dari jemaah yang sudah masuk ke Instagram kita, ya. Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @pompom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bedu, ini ada titipan buat Abi Gifran di Jalan Dakwah. Baik, insyaallah. Begini, dulu di dekat rumah saya ada 2 orang yang sudah lama berteman dekat. Bahkan mereka juga punya usaha bareng. Benar. Ya, namanya saya samarin. Namanya Samar. Bukan, namanya saya samarin. Oh. Jadi 2 orang nih. Iya. Saya sama samarin. Iya, berdua. Hah? Bukan gitu. Iya kan? Namanya saya samarin. Jadi saya sama si Arin. Saya sama Arin. Iya. Namanya saya bukan. Namanya Pak Wahid dan Pak Ilham. Pak Wahid sama Ilham. Sebut saja Pak Wahid dan Pak Ilham. Jadi Pak Wahid dapat Ilham. Ya, Pak Wahid dan Pak Ilham. Oh iya. Bapak-bapak nih namanya. Ya. Namun semuanya berubah sejak ada kesalahpahaman. Semenjak itu mereka tidak pernah bertegur sapa. Saling membenci, saling menjelekkan satu sama berarti seri nih, satu sama lain maksudnya. Parahnya permusuhan juga berlangsung ke generasi selanjutnya. Anak Pak Wahid dan Pak Ilham kebetulan sekelas sering berantem karena berusaha membela ayahnya masing-masing. Saya menduga anak-anak itu sepertinya ditanamkan rasa benci oleh ayahnya. Kalau ceritanya sudah seperti ini, apakah ada solusi untuk memutus mata rantai kebencian tersebut, Abi? Terima kasih. Baik. Bu. Alhamdulillah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Allah Subhanahu wa taala enggak akan masukin surga bagi orang yang dia sering mutuskan silaturahmi. Ini penting buat kita semua. Karena adanya silaturahmi itu, yang pertama Allah akan menambahkan daripada umur kita. Yang kedua, orang mampu menjaga silaturahmi itu Allah akan menambahkan rezekinya. Betul apa betul? Jadi kalau ada perselisihan di antara 2 orang, akhirnya adalah apa? Tidak ada doa yang baik di dalamnya. Orang yang musuhan enggak pernah doa yang baik. Siapa sih itu? Si itu. Deh, kapan ya gue bisa nyolatin dia? Lah. Ada yang begitu di sini ada? Mana orangnya? Orang kalau musuhan enggak pernah ada kalimat yang baik. Duduk bareng aja nih, ngaji bareng, musuhan itu udah sama, saling depanan, pindah. Set. Kenapa pindah? Ada dia di sono, gue malas. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Jadi musuhan itu enggak nikmat. Doa yang keluar dari lisan tidak baik, amalan pun jadi rusak. Betul apa betul? Ngapain kalau ternyata kita memelihara satu amalan yang gak ada manfaatnya, satu perbuatan yang hanya menghadirkan laknat dan tidak datang ridho Allah? Ngapain kita rawatin yang akhirnya merusak dari semua rasa yang ada dalam diri kita? Betul apa betul? Apalagi sampai ini diwarisi oleh anak-anaknya, berarti mewarisi sesuatu yang salah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Sehingganya kita yang jadi orang tua harusnya mampu mengajak anak kita untuk tidak seperti kita.
Ifda bin nafsi, perbaiki dari diri kita. Jangan sampai cara pandang kita yang salah. Dendam itu kita rawatin, kebencian itu kita rawatin. Itu akan mendatangkan kemadorotan yang banyak. Maka kalau kita kenal agama, kita ingin menghidupkan agama, dan kita pengen menjadi waris kita ini ahli surga, hentikan segala sesuatu yang akhirnya merusak akhirat kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi kita kudu sadar sehingga anak kita pun jadi orang baik. Teladan yang baik menumbuhkan masa depan yang baik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini yang Nabi katakan uswatun hasanatun. Kita ini kudu jadi contoh baik buat anak-anak kita. Kalau mereka pengen soleh, contohkan dulu sama orang tuanya. Kalau anak kita pengen bisa berbagi kepada orang lain, contohkan dulu dari diri kita. Sudahkah kita berbagi kepada orang lain? Saat ketika ada pembagian donasi, contohkan anak-anak kita. Ajarkan mereka bersedekah, ajarkan mereka hormat kepada yang lebih tua, ajarkan mereka berbicara yang santun, ajarkan ibadah, agar anak kita menjadi orang yang bukan hanya kita, anak kita yang nuntun masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Allah tegaskan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi kayu bakar api neraka. Na'udzu. Maka tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita yang jadi orang tua. Betul? Nyuruh anak ke masjid, bapaknya ndak ke masjid. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nyuruh anak baca Quran, ibunya whatsappan mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, kita harus jadi contoh yang baik buat anak kita. Betul apa tidak? Kalau kita sering baca Quran, anak kita akan gemar baca Quran apa enggak? Insya Allah gemar. Tapi kalau kita di rumah main HP terus, kira-kira anaknya main HP terus apa enggak? Main. Kenapa? Karena orang tuanya mencontohkan. Betul apa betul? Yuk selamatkan anak kita, bukan hari ini tapi masa depannya. Dengan apa? Dengan contoh baik dari diri kita. Insya amin ya robbal. Siap jadi contoh baik? Siap? Siap jadi keselamatan masa depan anak kita? Siap? Amin ya rabbal alamin. Baik, tepuk tangan ibu untuk Abi. Langsung aja kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada mau. Bawa tikus di rumah pada hilang. Bang saya racun. Silakan. Mana iya ibu? Silakan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, saya mau nanya. Boleh bu. Siapa bu? Nama saya Ibu Gina. Ibu siapa? Gina. Gina. Iya, pakai G. G, pakai G. Iya. Gina. Iya betul. Orang kaya. Orang kaya. Orang Gina, kaya. Orang kaya. Gina orang kaya. Gina itu artinya kaya. Berarti Ibu Gina ini kaya. ibu orang. Amin, amin, amin. 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 Saya dari Kerawang, Pak. Dari Kerawang, Bu. Ya. Saya dari Bekasi. Ibu udah lama di sini, Bu? Kerawang, Bekasi. Baru 5 menit. 5 menit, iya, Bu. 5 menit, iya, Bu. Ya, begini Abi, dulu kan waktu saya umur 5 tahun. Semana tuh 5 tahun Bu dulu. Dulu segini. Segini. Ya. Iya. Kalau mau mandi, ayo mandi gitu. Adik saya masih 3 tahun waktu itu. Adiknya ibu 3 tahun. Ya. Yeah. Terus orang tua kami kan pisah, cerai. Orang tuanya cerai. Ya, kalau kata bapak mah ibunya nggak becus jadi istri, tapi kalau kata ibu mah bapaknya nggak becus jadi suami. Main cacus. Bapaknya dibawa sama waktu udah cerai kan, saya ikut sama adik saya tuh ikut ibu saya. Itu kemana? Kejadian itu mohon maaf, kejadian itu Hidupnya ikut ditampung sama ibu saya. Itu di usia 5 tahun ya kamu menyaksikan kejadian itu ya? Sama adik saya 3 tahun ya. Iya. Jadi 8 tahun kalian berdua ya? Iya. Karena adiknya 3 tahun, mbaknya 5 tahun, jadi 8 tahun. Iya. Ya kan?
Berdua 8 tahun. Terus bapak saya kan nikah lagi tuh. Cakep nggak? Gak tahu. Terus? Habis itu kan udah lost contact tuh, dia udah keluar kota. Waktu umur. Oh pergi tuh bapak tuh? Iya, kan karena masih kecil kan suka nanya, bapak kemana sih kok nggak pulang-pulang. Oh iya. Ibunya suka marah-marah kalau ditanya begitu teh. Iya. Suka kamu mah bapak tuh jahat sama kamu, sama adik kamu, nggak sayang dia tuh. Kamu nggak usah nanya-nanya mulu ngapa sih? Ibu tuh benci sama bapak kamu. Nyari-nyari info juga nggak ngerti ya. Terus waktu umur 18 tahun tuh kan ibu sakit gagal ginjal. Masya Allah. Meninggal ibunya. Ibu meninggal? Ya pas 18 tahun. Pas hari ketiga pengajian tuh, habis pengajian tuh ada bapak-bapak dateng kan. Bapak-bapak ya, ingat gitu? Ya gitu, terus datang tuh minta maaf, terus sambil meluk adik saya gitu. Minta maaf, bapak minta maaf gitu. Terus ternyata itu teh bapak saya. Yang ngasih duit. Ya, 10 tahun nggak ketemu. Meluk adik kamu. Iya. Apakah meluk kamu juga dan minta maaf ke kamu gitu? Ya kan saya udah gede. Oh jadi gak dipeluk? Nggak mau sayanya. Adik saya yang dipeluk. Oh iya. Terus kan nawarin itu, yaudah daripada kamu berdua ikut saya aja gitu. Bapak yuk. Ya. Nah daripada kamu, ibu kan sudah nggak ada, kamu sama adik yuk ikut bapak yuk. Iya. Saya tuh dari kecil udah selalu terngiang-ngiang bapak kamu tuh jahat. Bener. Terus apalagi kan saya perempuan. Betul ya. Dia kan suka sakit hatinya tuh nggak hilang-hilang. Oke. Ya jadi saya tuh ya pengennya ya kalau saya mampu sih nggak ikut ya, tapi adik saya kok kayaknya seneng banget dia lihat bapaknya teh, jadinya wajar. Jadinya ya ikut itu. Lah terus juga saya juga dipikir-pikir kalau berdua makan dari mana kan? Dari tangan pakai piring. Dari mana? Ya jadinya ikut ke bapak. Iya, karena pada saat itu kamu belum ada pekerjaan ya pada saat itu ya? Belum, tapi belum kan bekerja. Saya kan masih muda jadi suka marah-marah kalau dikasih uang, kalau minta uang nggak dikasih marah-marah, ngamuk gitu. Iya. Tapi kalau saya ngamuk, bapak saya tuh nggak marah, ibu saya juga nggak pernah marah, jadinya. Ibu sambung kamu yang pelakor itu nggak pernah marah ke kamu? Nggak pernah marah, jadi makin kesini kok ternyata kok baik. Nggak kayak kata orang gitu. Terus saya ngamuk juga kok jadi saya malu sendiri kok ngamuk-ngamuk gini terus. Iya kalau kamu ngamuk, ibu kamu ngamuk ya rame rumahnya. Iya. Ngamuk semua. Ya, apalagi kalau ngomong sendiri loh. Iya jadinya. Kok ternyata di luar penilaian kamu ya. Ya. Kamu pikir ibu tiri kamu tuh jahat, ternyata ibu sambung kamu jahat, ternyata kok baik gitu. Betul, saya tuh udah nyobain banyak sholawat, udah banyak zikir, tapi kok hatinya tuh nggak sembuh-sembuh ya sakit hatinya tuh. Jadi bawahnya tuh pengennya tuh minta yang kayak yang dia nggak mampu mewujudkan gitu, biar akunya tuh puas gitu loh. Tapi kok makin kesini kok akunya kok nyesel. Jadi saya tuh pengen apa ya saya berubah lah biar saya tuh kalau apa namanya ternyata tuh kok baik banget orangnya gitu. Ibu pengen berubah. Ya, terus olahraga mungkin makanya. Enggak maksudnya apa berubah apa? Ya biar saya tuh nggak marah-marah lagi gitu. Amalan apa Abi saya. Iya soalnya apa ya udah dikir udah sholawat tapi kok masih suka begitu aja. Jadi kalau lihat orangnya tuh sayang gitu loh nggak benci lagi. Iya udah. Nah, begitu Abi. Ada lagi? Udah itu aja. Ya, jadi 4.500 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya suuzon terhadap ibu sambungnya karena pelakor, karena juga informasi yang diterima dari ibunya, ya. Tapi ternyata setelah ketemu sama ibu sambungnya, kok beda dengan penilaian kamu selama ini ya. Nah, bagaimana? Ada nggak amalan saya tuh amalan untuk ibu Gina ini supaya nggak benci sama ibu sambungnya? Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah yang kita dengar sama-sama dan apa yang dirasakan oleh Ibu Gina ini dahsyat Bu. Dia berdamai dengan keadaan itu nggak mudah. Dia mencoba untuk terus menguatkan ibunya tuh bukan sesuatu yang gampang.
Karena saat dimana dia dalam keadaan kecil, butuh kasih sayang ayah, butuh kelengkapan keluarga, tapi dia nggak bisa dapatin itu di usia kecilnya. Banyak terjadi di antara kita demikian. Dan ini kadang-kadang juga membuat mental anak itu jadi akhirnya gampang marah, gampang stres, gampang tidak menerima kenyataan. Sadarin bahwa semua itu adalah takdir, yang mana kita nggak bisa pesen. Kita pengen keluarga kita baik-baik aja, bener nggak? Betul. Tapi kalau Allah memisahkan keduanya, apa kita bisa? Kita nggak bisa. Dan jangan sampai keadaan itu membentuk pikiran kita menjadi orang yang akhirnya salah dalam berpikir. Tapi Masya Allah luar biasa. Mbak Gina ini termasuk orang yang hebat. Saya lihat dia orang lebih tenang. Dia dibangun dewasa dengan keadaan. Teruslah kita beradaptasi dan bersahabat dengan keadaan. Biarpun ujian itu banyak, satu Bu, yang penting Allah selalu bersama kita. Allah yang nguatin kita, Allah yang terus kasih kesadaran sama kita, dan biarlah itu semua sudah terjadi. Yang terpenting apa yang harus dilakukan ke depan, berarti Bu Gina harus belajar menerima. Dan utamanya memang pasti yang dirasakan oleh ibunya Bu Gina ini sampai hari ini mungkin masih terasa sakit dengan apa yang dilakukan. Tapi teruslah berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada ayah, berhusnuzon dengan segala keadaan. Semoga dengan hati yang tenang, dengan terus berhusnuzon, dengan terus mengingat kebaikan-kebaikan dari ayah dan orang yang sekarang mendampingi ayah, ini akan sedikit demi sedikit mengobati luka dalam hati kita. Belajar ikhlas. Setiap orang pasti punya kesalahan, setiap orang pasti punya kekurangan, benar apa enggak? Tapi orang yang paling baik dia orang yang memperbaiki setiap kekurangannya. Mudah-mudahan saat Bu Gina mengikhlaskan, meridhoi dan menerima, ini jadi pengobat hati yang luka. Amin ya robbal alamin. Baik, mudah-mudahan kesabaran, keteguhannya Mbak Gina menghadapi perjalanan hidup orang tuanya ya bisa membawa Mbak Gina ke lembaran baru, berdamai dengan dengan masalahnya ya, berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan gitu. Bisa menerima ibu, bisa menerima ayah kembali, berkumpul menjadi keluarga baru gitu ya. Tepuk tangan buat Mbak Gina. Baik Mbak Gina, terima kasih untuk ceritanya. Setelah Mbak Gina siapa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Irma dari Jamaah Darul Ihsan Bojonggede. Bojonggede. Ya, Bogor. Silakan Bu Irma. Gini Ustadz, saya mau curhat sebentar ya Ustadz. Bentar. Yaudah. Silakan Bu. Silakan Bu. Gini Ustadz, saya kan punya anak nih Ustadz, udah mulai remaja, anaknya cewek. Nah saya tinggal sama mertua saya ceritanya. Nah terus tapi cara mendidik saya sama mertua tuh beda Ustadz. Oh gitu. Jadi yang saya pengennya begini, yang mertua pengennya begini gitu Ustadz. Sama itu mah. Sama dong. Dia pengen begini. Ibu pengen begini, mertua pengen begini. Ini pengen begini. Ya kenapa nggak begini aja kan sama begini. Ya gini Ustaz. Jadi mertua saya tuh pengennya cara didiknya ikutin cara dia. Iya. Nah yang saya cara saya gitu Ustaz. Iya. Ya kan caranya masing-masing berarti kan. Iya. Terus udah gitu yang saya nggak enakin tuh dia tuh ngomongnya kayak gini, udah nggak usah ngikutin cara bunda kamu, cara nenek aja. Soalnya bunda kamu nggak bagus pilihannya gitu. Ngomong ke anak ibu.
ngomong ke anak saya kayak Udah gitu. kamu dengerin apa kata nenek aja gitu. Iya, begitu. Jangan dengerin mama mah nggak ngerti apa-apa. Iya gitu. Kurang lebih seperti itu lah ya, kurang Iya, lebih. Oke, terus? Nah terus saya pengennya itu pindah rumah gitu Ustadz. Bilang sama suami gitu kan, pindah aja lah dari rumah soalnya lama-lama tinggal di situ kayak ngebatin gitu Ustadz. Nah gitu, terus udah gitu cuman kalau lihat dari perekonomian kan kayaknya suami kurang Kayak belum mau mumpuni lah untuk pindah lah ya. Kayak Masih gitu. ikut mertua dulu ibu, Iya, benar masih ikut gitu. orang tua. Terus? Nah terus tapi makanya saya mau tanya pencerahan dari Ustadz gimana caranya gitu. Apa saya ngikutin cara neneknya aja gitu? Apa cara saya gitu? Caranya kayak gimana? Kayak gini seandainya kalau saya kan pengennya anak itu karena dari kecil pengennya udah tahfiz aja gitu kan seandainya. Nah tapi neneknya tuh jangan terlalu ke situ, ke maunya yang lebih kayak ke dunia gitu Pak Ustadz. Gitu. Nah, perbedaan cara mendidik antara ibu dan neneknya itu yang membuat terus, akhirnya jadi tidak akur antara ibu dan mertua. Nah, terus, kemudian ibu menyarankan pindah rumah aja, tapi suami ibu kan belum mampu. Iya, terus udah gitu saya sering ngobrol sama suami, kata suami nanti aja tahan-tahan sabar gitu. Ibu tahan nggak? Sebenarnya nggak tahan Pak Ustadz, pengennya mau keluar gitu. Gimana tuh minta nggak tahan Bu, bener sama sekali sakit banget itu Bu. Iya, apalagi memang dia ada kata-kata yang menyakitkan. Iya ngomongnya kayak gitu ke anak saya, kamu mah katanya dengerin nenek aja, soalnya cara bunda kamu tuh nggak bagus. Cara gitu. bunda mendidik kamu tuh tidak bagus. Katanya gitu. Kata itu ibu dengar dari siapa? Dengar langsung atau dengar dari anak ibu? Dengar langsung. Ya oke. Iya gitu. Pindah atau bertahan? Iya atau bertahan menyakitkan, pindah belum mencukupkan. Iya begitu Pak Ustadz. Artinya ya sabar Bu. Enggak, saya harusnya mensikapi perasaan saya buat ke mertua gimana gitu. Oke, bagaimana bersikap terhadap mertua dan bagaimana menyikapi perasaan sakit hati saya benar, agar gitu. bisa berdamai dengan mertua. Iya benar. Mau jawabannya? Mau tahu jawabannya? Mau. Mau. Oke, tunggu ya, sabar Bu, sebentar. Kita akan dengarkan jawaban dari Abi setelah yang satu ini untuk pertanyaan Ibu Irma. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, Raih Berkah Menuju Jannah.